Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL merupakan studi yang mendalam tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kajian tentang AMDAL menjadi sangat penting karena setiap kegiatan, khususnya pembangunan fisik, akan menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pemilik proyek atau pemrakarsa dengan kepentingan lingkungannya. AMDAL dilakukan karena yang pertama adalah tuntutan undang-undang, dalam hal ini mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai pada peraturan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Lingkungan. Kemudian yang kedua, karena untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Deskripsi mata kuliah AMDAL di jurusan Biologi UNESA sebagai berikut, yaitu membahas tentang analisis dampak lingkungan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dari segi fisik, kimia, biologi, ekologi, sosial budaya, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, maupun keterlibatan masyarakat dalam studi AMDAL. Pembelajaran AMDAL dilakukan melalui diskusi, identifikasi, dan analisis dari dokumen AMDAL berupa KA ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL, maupun observasi ke lapangan. Saat ini saya berada di BOSEM atau Danau Buatan di FMIPA UNESA Ketintang. Mengapa buatan? Karena danau ini sengaja dibuat dengan mengubah lahan awal berupa lahan kosong, yaitu sawah, menjadi danau sebagai area untuk menampung limpahan air hujan. Sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk, maka saat ini banyak dilakukan pembangunan fisik dengan merubah peruntukan lahan. Misalnya dalam hal transportasi, maka dibuatlah jalan tol, termasuk diantaranya adalah jalan tol panjang, misalnya dari Surabaya sampai Jakarta. Kemudian banyak dilakukan pembangunan properti seperti perumahan atau permukiman, dan juga pembangunan pusat bisnis seperti mal. Berdasarkan tayangan gambar atau video menunjukkan bahwa pada setiap kegiatan atau proyek ada perubahan bentang lahan atau perubahan peruntukan lahan maupun alih fungsi lahan. Maka untuk itu setiap pemilik proyek atau pemrakarsa harus mengajukan izin ke instansi terkait agar legal secara hukum untuk keterlaksanaan kegiatan proyeknya. Dalam perizinan tersebut, tentunya akan dikaji oleh komisi penilai apakah kegiatan tersebut masuk wajib AMDAL atau tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ada atau sudah ditentukan. Jika wajib AMDAL, maka pemrakarsa harus membuat dan mengajukan dokumen-dokumennya seperti kerangka acuan ANDAL atau KA ANDAL, kemudian ANDAL maupun RKL dan RPL-nya ke Komisi Penilai AMDAL. Tetapi jika tidak wajib AMDAL, maka pemilik proyek atau pemrakarsa cukup membuat dokumen UKL dan UPL sehingga kegiatan pembangunan dapat terus berjalan. Mengapa wajib AMDAL? Karena tuntutan dalam peraturan perundang-undangan dan untuk kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Banyak peraturan perundang-undangan yang mendasari di dalam AMDAL, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala isinya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Kemudian juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya sampai pada peraturan dari pimpinan daerah atau perda, karena AMDAL menyangkut wilayah. Dalam peraturan perundang-undangan, kegiatan atau proyek wajib AMDAL itu didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah wajib AMDAL tergantung pada luasan atau besaran dampak yang dimunculkan, kemudian jumlah masyarakat yang terkena dampak. Dalam peraturan pemerintah telah ditentukan pula beberapa sektor kegiatan yang wajib AMDAL. Pada dasarnya, tujuan dari AMDAL adalah mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif baik ke dalam, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau harapan pemilik proyek, maupun keluar, yaitu ke lingkungan baik fisik, kimia, biologi, dan sosial, serta budaya, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Contoh permasalahan biologi yaitu seperti bagaimana keanekaragaman hayati yang ada dan bagaimana peranan vegetasi yang ada dari awal sampai akhir pembangunan selesai. Implementasi AMDAL pada dasarnya ada pada tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya semuanya tercover dalam laporan dokumen AMDAL yang telah dibuat. Bagi pemrakarsa atau pemilik proyek yang tidak menguasai tentang AMDAL, maka hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga yang bersertifikasi, yaitu dengan konsultan AMDAL. Royal Plaza adalah bangunan di bidang properti dengan tujuan sebagai pusat bisnis atau perekonomian yang berlokasi di wilayah Surabaya Selatan. Bangunan ini berdiri dengan mengubah peruntukan lahan dari lahan pembangunan hotel yang tidak tergarap atau mangkrak selama bertahun-tahun. Sesuai dengan persyaratan yang ada atau peraturan-peraturan terkait AMDAL, pembangunan Royal Plaza merupakan kegiatan usaha wajib AMDAL, termasuk AMDAL lalu lintasnya. Dalam proses pembangunannya, tentunya kegiatan usaha ini memperhatikan batasan wilayah, batasan administrasi, batasan sosial, dan ekologis. Demikian juga memperhatikan komponen-komponen geologis, fisik, kimia, maupun biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dalam video ini nampak Royal Plaza yang sudah beroperasi atau pasca konstruksi. Mahasiswa dapat mempelajari dokumen AMDAL dari Royal Plaza dengan menelusuri dokumen-dokumen AMDAL-nya secara online, mengingat AMDAL bersifat terbuka, atau mahasiswa saat ini dapat mengobservasi langsung, melihat kondisinya dan dampak pada lingkungan dari Royal Plaza melalui LKM yang sudah tersedia.
Selamat belajar.